Coba bayangin, Anda lagi terjebak di satu ruangan gudang yang benar-benar gelap gulita. Nggak ada cahaya sama sekali. Anda meraba-raba saku baju, dan di situ nemu beberapa benda. Ada secari kertas yang ujungnya agak basah, sepotong kayu kecil yang kering, selembar sapu tangan, dan satu batang korek api. Nah, pertanyaannya, dari semua benda yang ada di saku tadi, mana yang bakal Anda nyalakan pertama kali supaya bisa ngelihat jalan keluar? Coba deh pikirin sebentar situasinya. Apa mungkin kayu keringnya dulu yang dinyalain biar apinya langsung gede? Atau jangan-jangan malah berusaha mengeringkan kertasnya dulu? Jawabannya tentu aja, ya korek apinya duluan dong. Kalau koreknya nggak nyala, gimana cara nyalain yang lain kan? Terdengar sepele banget dan mungkin bikin kita senyum sendiri. Tapi sadar nggak sih, teka-teki kayak gini tuh sebenarnya maksa kita buat mikir melampaui apa yang tersurat. Dan inilah inti dari bahasan kita kali ini. Belajar itu bukan sekedar nyerap informasi secara pasif layaknya spons, melainkan sebuah proses bongkar pasang kognitif yang super aktif di otak kita. Makanya, hari ini kita bakal ngebedah lebih dalam soal itu. Dalam paparan ini, kita mau ngulik pemikiran akademis dari Profesor Dr. Haja Eti Nurhayati soal rahasia sukses belajar. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih para ilmuwan dan psikolog itu memandang proses belajar. Ternyata ini jauh lebih kompleks dari sekedar ngapalin materi di kelas, melainkan benar-benar sebuah evolusi dari struktur pikiran kita sendiri. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, anatomi perubahan belajar. Kita lihat dulu apa aja sih syarat utamanya biar sebuah proses itu benar-benar bisa disebut sebagai perubahan belajar. Prof. Eti ngerumusin hal ini dengan sangat presisi lewat 6 karakteristik. Pertama, belajar itu harus disadari. Anda nggak mungkin tiba-tiba jago bawa motor karena kebetulan atau ketiduran kan? Pasti disengaja. Kedua, berkesinambungan. Prosesnya itu jalan terus, nyambung terus. Ketiga, fungsional, alias harus ada guna praktisnya di dunia nyata. Keempat dan kelima sifatnya positif dan aktif. Jadi Anda sendiri yang harus jadi agen penggeraknya. Dan yang terakhir, perubahan itu bersifat permanen. Jadi poin krusialnya di sini adalah pembelajaran yang benar-benar mendalam itu bukanlah kecelakaan yang pasif, melainkan evolusi mental yang disengaja dan bakal nempel selamanya di otak Anda. Lanjut ke bagian kedua, evolusi teori belajar. Kita bakal lihat gimana sih 4 paradigma besar ngebentuk cara psikologi memahami proses belajar kita. Peta evolusi ini tuh nunjukin pergeseran fokus yang lumayan dramatis sebenarnya. Kalau Anda perhatiin kolom paling kiri, kita punya teori behavioristik dari tokoh-tokoh kayak Pavlov atau Skinner. Mereka ini ngelihat belajar murni sebagai respons terhadap stimulus dari luar. Tujuannya sekedar buat ngehasilin perubahan perilaku yang dimau. Udah, itu aja. Nah, terus pemahaman kita berevolusi dong ke teori kognitif. Di sini mulai peduli nih sama strukturisasi internal di dalam otak kita. Kayak gimana memori dan informasi itu diproses dan dikembangin kapasitasnya. Lalu, coba lihat lompatan ke pendekatan humanistik dari Maslow. Ini beda banget. Pendekatannya udah masuk ke ranah afektif atau perasaan. Tujuannya bukan sekedar pinter akademis, tapi buat aktualisasi diri, buat jadi manusia yang utuh. Dan terakhir, ada teori sosial, yang bilang kalau belajar itu ya lewat interaksi dinamis dan partisipasi bareng komunitas. Menakjubkan banget kan ngelihat kontrasnya? Dari yang awalnya cuma didikte sama lingkungan luar, bergeser jadi dorongan kuat dari dalam diri sendiri buat ngeluarin potensi terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pemikiran kritis melawan lateral. Di sini kita bakal ngebahas dualitas mekanisme otak kita yang ngasih gambaran seru soal bedanya gaya kognitif. Coba kita bandingin langsung dua gaya berpikir ini. Di satu sisi, ada yang namanya berpikir kritis. Ini tuh wilayah kekuasaannya otak kiri Anda. Karakternya benar-benar vertikal, sistematis, logis, dan prosedural. Bawaannya tuh pengen nanya terus, alias punya watak skeptis yang kuat. Tapi, di sisi yang satu lagi, kita punya berpikir lateral. Rasain deh perbedaannya. Pemikiran ini tuh jauh lebih terbuka, sifatnya divergen, ngelihat gambaran besarnya secara holistik, super imajinatif, dan sama sekali nggak bisa diprediksi. Pemikiran lateral itu unik, membebaskan, dan benar-benar jadi lahan subur buat ide-ide segar. Ingat teka-teki korek api di awal tadi? Itu tuh pancingan yang sempurna banget buat melatih pemikiran lateral Anda, maksa kita keluar dari pola prosedural yang serba kaku. Sekarang kita nyampe di bagian keempat, seni belajar mandiri. Ini bisa dibilang tujuan puncak dari semua teori tadi, yaitu mencapai kemerdekaan intelektual sepenuhnya.
Coba deh perhatiin deretan istilah bahasa Inggris yang indah ini. Independent learning, self-directed learning, autonomous learning, sampai out of class learning. Semua kosakata akademis ini tuh sebenarnya bermuara di satu makna yang sangat kuat, kemandirian dalam belajar. Ini adalah titik di mana Anda udah nggak lagi nunggu instruktur buat nyuapin materi. Anda yang ngambil alih setirnya. Anda diagnosis sendiri kebutuhan Anda apa, bikin tujuannya, dan ngevaluasi hasilnya secara mandiri. Bener-bener puncaknya teori humanistik yang sempat kita bahas barusan. Tapi, jelas, buat nyampe ke sana kita butuh peta jalan. Di sini disajikan 6 langkah terstruktur buat ngebangun kemandirian itu. Tapi please, jangan anggap ini kayak tugas sekolah yang ngebosenin ya. Anggap aja ini semacam cetak biru alias panduan aksi buat evolusi mental Anda sendiri. Mulainya dari persiapan aktivitas prasesi, terus ciptain lingkungan belajar yang positif, lanjut ke langkah ketiga, Anda bikin rencana belajarnya sendiri. Terus nentuin aktivitas belajarnya apa aja. Habis itu, langsung ke langkah kelima, lakuin aksinya sambil terus pantau perkembangannya. Sampai akhirnya di langkah keenam, Anda secara otonom mengevaluasi hasil akhir Anda. Ini adalah siklus pemberdayaan diri yang nggak bakal ada matinya. Dan sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ngelempar Anda balik lagi ke mode pemecahan masalah yang aktif. Kita tes lagi yuk kemampuan berpikir lateral Anda. Bayangin sebuah foto keluarga bahagia. Sang ibu hari ini genap berusia 50 tahun. Ayahnya 5 tahun lebih tua dari si ibu. Terus, anak mereka yang baru aja lulus usianya 28 tahun lebih muda dari ibunya. Nah, pertanyaannya, dari ketiga orang di dalam foto keluarga ini, siapa sih yang paling sering merayakan ulang tahunnya? Saya nggak bakal kasih tahu jawabannya sekarang ya. Saya bakal biarin Anda ngerenungin teka-teki ini pakai pemikiran divergent yang baru aja diasah. Pokoknya, tetaplah kritis, terus imajinatif, dan jadilah pembelajar mandiri yang hebat.